Saya Rahel Claudine Ramadhani, kali ini akan membacakan cerpen berjudul Kita Berdua Dipeluk Senja, yang ditulis oleh Ibu Mila Rahman. Cerita ini salah satu isi dari antologi puisi, cerpen dan esai guru SMA unggulan BPPT Al-Fatah, Siman Sekaran Lamongan, yang berjudul Kita Berdua Dipeluk Senja. Kita berdua dipeluk senja di bawah lampu rumah. Di tengah kita ada meja, aku dengan bukuku, kamu dengan bukumu. Kita berdua masih dipeluk senja, bercengkrama dengan masing-masing kata kita di rumah kita. Aku jatuh cinta pada kata. Sepeda motor Suzuki A100 berwarna oranye itu melaju. Suaranya bak minyak goreng panas terciprat air. Telingaku menangkapnya saat ibu guru BK menjelaskan materi studi lanjutan usai SMA. Aku kelas 10. Kelasku berada di ujung bangunan bagian depan sekolah. Hanya berjarak 5 meter dari pagar yang menghadap jalan raya. Kendaraan yang berlalu lalang menjadi backing vokal bapak dan ibu guru yang sehari-hari menyampaikan materi. Meski ada begitu banyak kendaraan berlalu lalang, aku mampu mengenali suaranya. Telingaku akrab dengannya. Sebuah kode yang tak lagi rahasia. Tak perlu menerka, suara itu adalah dia. Aku tak lagi menaruh perhatian pada ibu guru sejak suara sepeda motor itu berlalu. Pikiranku beranjak dari kelas, bergegas. Warnanya oranye bold, dicat oleh pabrik secara khusus sesuai pesanan PT Pos Indonesia. Sepeda motor itu kini telah pensiun setelah sekian lama mengabdi di jalanan. Ia berganti peran sejak dibeli secara second oleh pria yang baru saja melewati sekolah. Ia tak lagi mengantar surat meski masih sering disangka. Pria yang tak lagi muda kini menjadi tuanya. Pukul 6 pagi menjadi jam rutin awal berkelana. Meninggalkan rumah, mereka menuju kantor perkebunan. Tiba di parkiran, lalu ditinggalkan seharian. Mereka akan berjumpa kembali menjelang matahari terbenam. Dalam diam penantian, ternyata ada yang ia pikirkan. Sepeda motor bekas seringkali dibanderol dengan harga yang lebih murah. Begitu pula dengannya. Namun, lebih murah tidak selalu bermakna mudah dijangkau. Ia dicicil beberapa bulan, diambilkan dari sebagian porsi gaji dan ditambah penghasilan pasangan yang berjualan pakaian. Kini ia telah menjadi milik tuan. Setiap kali kehujanan di jalan, ia selalu membayangkan perlakuan tuan kemudian. Ketika air terkucur dari ujung selang, ia bersukaria. Mandi dan dipakaikan sabun wangi. Lalu, dilap dengan kanebo lembut dan didoakan supaya sehat dan kuat serta setia menemani. Ia berharap hujan sore nanti. Tuan telah kembali. Mereka berjumpa dan pulang bersama. Hujan yang diharap tak datang. Sudah tiba di rumah, saatnya bertemu malam. Azan maghrib berkumandang, televisi dimatikan. Seluruh penghuni rumah berjalan ke langgar. Setelah kira-kira 15 menit, ia tak lagi sendiri. Rumah didatangi anak-anak guna mengaji, mendaras firman Tuhan dan meneguh adab dari Tuan. Ia di luar jendela menyaksikan. Murid-murid tak pernah ditegur keras oleh Tuan meski berbuat kesalahan. Misalnya ketika mereka berbincang dengan teman saat Tuan menerangkan. Meski tahu Tuan tak pernah marah. Mereka datang mengaji saja itu sudah bagus. Jangan dimarahi karena saya khawatir mereka tidak datang ngaji lagi esok hari, ungkap Tuan. Keesokan harinya tanggal di kalender berwarna merah. Ia berharap harinya tak membosankan. Sesuai harapan, ia diajak jalan-jalan. Beranjak dari rumah ba'do asar. Putri Tuan gembira setiap kali permintaan untuk melewati perumahan para pegawai Pertamina di kota Cepu itu dituruti. Rumahnya bagus-bagus, jalanan ini sejuk sekali. Aku senang berada di sini. Nanti saat aku sudah besar, aku akan buat rumah seperti yang itu, dan yang itu. Begitu kata Putri Tuan sambil berseru dan telunjuknya mengarah ke beberapa rumah. Sepanjang pinggiran jalan ditanami pohon-pohon. Di beberapa titik terlihat pohon trembesi yang rindang dan kokoh. Trembesi masyhur atas kemampuannya menghirup karbon dioksida dalam jumlah yang jauh di atas rata-rata pohon lain.
yakni sebanyak 28,5 ton setiap tahunnya. Maka tak heran kawasan ini sejuk sekali. Namun, keheningannya terpecah oleh suara knalpot yang bagaikan minyak panas terciprat air. Di sana hanya mereka bertiga. Tak ada lalu lalang manusia. Senja datang, mereka pulang. Matahari di belakang, menjauhi timur, berpihak ke barat, lalu tenggelam. Esoknya, dalam senja yang sama, ia menatap balik jendela. Dua manusia, anak dan bapak, menatap lembaran kata. Kujumpai deretan buku di rumahku. Buku RPUL, cara pintar berpidato, kisah-kisah Nabi, hingga seri lengkap Tafsir Al-Azhar buah karya Hamka. Buku-buku itu dibeli dengan sebagian uang gaji bulanan ditambah uang lembur harian. Pekerjaan sebagai sopir pribadi pimpinan di sebuah kantor perkebunan tentu mengeruk energi yang tak sedikit. Frekuensi perjalanan keluar kota yang tinggi membuatnya tak memiliki waktu luang yang prediktif. Bila tiba-tiba pimpinan minta diantarkan keluar kota, maka hanya kata siap yang layak menjadi jawaban. Waktu yang sempit menjadikannya memutar akal. Di setiap peluang, ia membuka lembaran kata. Berusaha membaca dan menghalau kantuk yang menerpa. Usianya tak lagi muda. Kantuk menang dalam pertandingan. Ia tertidur. Lembaran kata masih terbuka. Aku masih di sampingnya, mengeja. Bukan mengeja lembaran kata di atas meja. Aku mengeja jiwaku sendiri yang sedari tadi telah berpuisi.